Oke, kita akan bahas matematika peminatan untuk eksponen dan logaritma. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari sebuah penyelesaian, 9 pangkat 2x plus 2 kali 3 pangkat 2x tambah 1 ditambah 3 kali 2 pangkat x tambah 2 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2x tambah 3 tambah a sama dengan 0, di mana alfa tambah beta adalah 2 dikali 3 log 2 tambah setengah. Berapakah A? Oke. Di sini kalau lihat dari nilainya, karena di sini ada jumlah akar-akar itu berarti kalau dia eksponen, jadi kalian harus bisa memisalkan bentuk eksponennya ya. Di sini ada pangkat 3 dan ada pangkat 9 ya. Di sini ada pangkat 3 juga, di sini juga ada pangkat 3 juga. Nah, jadi kita misalkan saja 3 pangkat 2x-nya itu katakanlah P. Maka yang 9 pangkat 2x kita ubah sedemikian hingga 9 itu kan 3 kuadrat ya. Dipangkatkan 2x. Kemudian yang keduanya 3 pangkat 2x plus 1 itu kita rubah 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2x. Begitupun yang ketiga 3 pangkat 2x plus 2 adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2x. Dikurangi 3 kali 3 pangkat 2x plus 3 itu berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2x. Ditambah A sama dengan 0. Itu bentuknya. Lalu karena kita memisalkan 3 pangkat 2x itu P, berarti yang ini menjadi 3 pangkat 2x kuadrat nih. Yang ini 2 kali 3 itu 6, 3 pangkat 2x. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 2x. Kemudian 3 kali 27, itu berarti 81, 3 pangkat 2x tambah A sama dengan 0. Nah, jadi yang 3 pangkat 2x-nya itu banyak sekarang. Ini ada 3 pangkat 2x, ini juga 3 pangkat 2x, ini juga 3 pangkat 2x kan ya. Lalu kita gabungkan aja. Yang ini adalah kita misalkan P, berarti ini jadi P kuadrat, berarti ini jadi 6P tambah 9P dikurangi 81P ditambah A sama dengan 0 ya. Nah, berarti P-nya jumlahkan dulu. Maka kalimatnya menjadi bentuk kuadrat. Persamaan kuadrat P kuadrat ditambah, sini 6 tambah 9 kurangi 81. Ditambah A sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Lalu diketahui bahwa alfa itu akar. Akar itu berarti kita asumsikan alfa itu kita misalkan X. Ini berasal dari alfa itu adalah X1, beta itu berarti X2. Karena kita alfa variabelnya adalah X. Lalu bentuk penjumlahan ini itu sesungguhnya karena kita mengasumsikan dia adalah 3 perpangkatan 3, maka berasal dari perkalian di sini. Jadi kalau misalkan saya ingatkan kalian dengan bentuk kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kan itu ya. Maka ada yang namanya jumlah akar-akar kan ya. Jumlah akar-akar itu min B per A. Sedangkan kali akar-akar itu adalah C per A kan. Jadi berarti di sini P1 kali P2 itu rumusnya adalah C per A. Dalam hal ini C-nya adalah A, A-nya adalah 1. Apa itu P? P kita asumsikan 3 pangkat 2X. Berarti ini adalah 3 pangkat 2X1. Ini adalah 3 pangkat 2X2. Karena kita asumsikan P itu adalah 3 pangkat 2X. Ini sama dengan A. Nah, berarti kita sudah punya nilai di sini bahwa 3 kali 3 itu berarti pangkatnya dijumlah ya. Karena ini perkalian. Jadi perkalian perkalian eksponen menjadi 3 pangkat 2x1 tambah 2x2. Itu adalah A kan itu ya.
X1 tambah X2 sama dengan A. Nah, X1 tambah X2-nya ganti ini. Berarti 3 pangkat 2 kali 3 log 4 akar 3 sama dengan A kan itu ya. Nah, ini naik lagi ke atas. Berarti menjadi 3 pangkat 3 log. Berapa tuh? 4 akar 3 dipangkatkan 2. 48 kan? Nah, berarti A-nya adalah 48. Jadi A-nya adalah 48. Kenapa? Karena kalian harus ingat tentang sifat logaritma 3, jangan 3, A ya. A pangkat A log B adalah B. Jadi A pangkat A log B adalah B. Nah, ini sifat logaritma. Kalau bilangan pokok eksponen sama dengan perpangkatan dari bilangan pokok logaritmanya sama nih, maka yang dilihat adalah numerusnya. Jadi jawabannya adalah 48. Bisa dipahami? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kalian harus lihat dari nilai akar dari 3 pangkat 1/2 log 3 nih. Ini harus kalian perhatikan bahwa 3 dipangkatkan 1/2 log 3. Nah, 1/2 log 3 ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat 3 log 2. Jadi nilainya adalah 2, sifat yang tadi. Oke. Nah, karena 3 pangkat 1/2 log 3 itu adalah 2, berarti jadi akar 2 ya. Berarti kalau ini ada akarnya, ya berarti akar 2 kurangi 1. Oke, akar 2 dikurangi 1. Maka kalian bisa nyatakan menjadi, jadi kalau ada nilai 1 dibagi, berarti kan akar 2 min 1 kan ya. 1 dibagi akar 2 min 1 menjadi, kalikan sekawan aja. Kalikan sekawan akar 2 plus 1, begitupun yang bawahnya akar 2 plus 1. Jadi akar 2 plus 1 dibagi akar 2 kali akar 2, 1 kurang kali 1, 1. Menjadi akar 2 plus 1 kan ya. Akar 2 dikurangi dalam kurung akar 2 plus 1 kan ya. Berarti kan jadi min 1 juga kan. Terus sampai ujungnya berarti yang terakhir ini kan akar 2 dikurangi dalam kurung akar 2 min 1. Jadi yang terakhir, kalimat yang sebelum terakhir berarti 2 dikurangi 1 per akar 2 kan yang ininya ya. Yang di dalam kurung itu akar 2 nilainya. Dikurangi dalam kurung akar 2 plus 1 kan gitu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi dari sini akar min 1, berarti min ketemu min jadi plus. Berarti yang sampai sini adalah akar 1 per akar 2 plus 1. 1 per akar 2 plus 1 adalah akar 2 min 1 sampai sini. Akar 2 dikurangi akar 2 min 1 adalah 1. Berarti 2 dikurangi 1 per 1. 1 per 1 adalah 1, maka hasilnya adalah 2 dikurangi 1 berarti 1. Jadi nilai terakhir itu adalah 2 dikurangi 1 per 1. Jadi jawabannya adalah 1, bukan 3 ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Jumlah nilai X yang memenuhi persamaan 3 dipangkatkan 1 tambah akar X kuadrat min 4X min 1 tambah 3 dipangkat 5 tambah 4X min X kuadrat per 2 tambah. Oke. Berarti di sini ada sebuah nilai yang sama nih, yaitu bentuk akar dari X kuadrat min 4X min 1. Di sini pun ada bentuk yang sama nih kan ya. Nah, karena ini adalah bentuk eksponen, lalu ada nilai yang sama, berarti nanti bisa digabungkan. Jadi kita misalkan, nah yang ini adalah 2 plus akar. Nah berarti bisa dikalikan sekawan sebenarnya nih. Saya ambil yang
kedua dulu nih. Yang ini ambil sebagian ini dulu. Nah, di sini adalah 3 dipangkatkan 5 plus 4x min x kuadrat per 2 ditambah akar x kuadrat min 4x min 1. Nah, kalau misalkan ini saya kalikan sekawan, 2 min akar x kuadrat min 4x min 1, berarti yang bawah pun kalikan sekawannya yang sama. X kuadrat min 4x min 1. Sehingga yang pangkatnya yang ini, yang bawah, menjadi 4 dikurang dalam kurung x kuadrat min 4x min 1. Karena kalikan sekawan ya. Sedangkan yang atasnya menjadi 5 plus 4x min x kuadrat kali 2 min akar x kuadrat min 4x min 1. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, jadi dengan demikian 3 pangkat. Nah, 4 dikurangi min 1 kan 5 kan ya? Kemudian min ketemu min jadi plus 4x, sorry. Min x kuadrat berarti yang bawahnya. Nah, yang atasnya kan ada nilai yang sama. 2 min akar x kuadrat min 4x min 1. Nah, berarti kan yang ini bisa dicoret kan? Sehingga eksponennya adalah 3 pangkat. 2 min akar x kuadrat min 4x min 1. Nah, sehingga kalimat soalnya bisa kalian ubah menjadi 3 pangkat 1 plus akar kan x kuadrat min 4x min 1 ditambah 3 pangkat 2 min akar kan itu. X kuadrat min 4x min 1 adalah 28 kan. Nah, sehingga pangkatnya yang kedua itu menjadi mirip dengan yang ini. Nah, kalau kalian merasa keberatan dengan menuliskan ini dimisalkan aja. Nilai ini dimisalkan aja. Kalian misalkan dulu, misalkan ini adalah P. Nah, sehingga kalimatnya menjadi 1 plus P ditambah 3 pangkat 2 min P kan itu ya. Sama dengan 28. Ingat, menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat P tambah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min P. Sama dengan 28 kan. Berarti ini 3 kali 3 pangkat P ditambah 9 per 3 pangkat P. Sama dengan 28. Nah, 3 pangkat P-nya dihilangkan yang bawah. Berarti kalikan dengan 3 pangkat P. Kalau atas di kiri kalikan 3 pangkat P menjadi 3 kali 3 pangkat P kuadrat ditambah 9 sama dengan 28 kali 3 pangkat P kan itu. Nah, berarti kalimatnya sekarang menjadi 3 kali 3 pangkat P kuadrat dikurangi 28 3 pangkat P ditambah 9 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah nilai X. Jadi kalau misalkan tadi 3 pangkat P-nya adalah Y, berarti kan 3Y kuadrat min 28Y tambah 9 sama dengan 0. Kalau difaktorkan berarti 3Y kali Y, ini 9, ini 1 kan ya nak? 3Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 9 kan? Iya, Pak. Nah, anggaplah ini Y1, ini Y2. Berarti 3Y, Y-nya itu adalah 3 pangkat P. 1 sama dengan 1. Yang ini berarti 3 pangkat P2 sama dengan 9. Nah, berarti yang ini 3 pangkat P1 sama dengan 1/3.
Yang ini 3 pangkat P2 sama dengan 3 kuadrat. Berarti P1-nya adalah P1-nya adalah min 1, benar nggak? P2-nya adalah 2. Sepertiga itu 3 pangkat min 1. Oke, jadi yang ini 3 pangkat P1, 3 pangkat min 1. Berarti P1-nya adalah min 1. Bisa diikuti sampai sini? Yang ditanyakannya itu adalah jumlah X. Ini baru kita misalkan P. P itu apa ini? Berarti P1 itu kan akar dari kan? X kuadrat min 4X min 1 harus min 1 kan? Mungkinkah sebuah nilai akar hasilnya min 1? Tidak mungkin. Berarti yang kalian gunakan yang ini. Yang kedua, X kuadrat min 4X min 1 yang sama dengan 2. Nah ini kuadratkan. Kuadratkan berarti X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 4. Pindah posisi berarti X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Yang ditanya jumlah nilai. Nah berarti X1 tambah X2 rumusnya apa tadi? Min B per A. Berarti 4 jawabannya. Atau difaktorkan juga boleh kan? Kalau difaktorkan apa hasilnya nih? X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 kalau difaktorkan. X min 5 kali X plus 1 kan? Iya Pak. Berarti X1-nya 5, X2-nya min 1. Jadi kalau dijumlah nilainya adalah 4. Gimana? Bisa diikuti? Pernyataan-pernyataan berikut yang berhubungan dengan grafik fx sama dengan 3 pangkat 2 min x min 5. Grafik fungsi fx monoton naik. Kalau monoton naik itu berarti nilai fungsinya makin lama makin besar. Ngeceknya gini aja nah. Kalau misalkan fx1 ternyata kurang dari fx2, ini berarti monoton naik. Jadi monoton naik itu gambarnya gini nah. Ini namanya monoton naik. Ini X1, ini X2. Berarti yang ini nilai fx. Nah, jadi kalau fx1 kurang dari fx2 atau fx2 lebih dari fx1, ini namanya monoton naik. Nah, berarti kalian harus menguji nilai-nilai yang mudah aja. Misal, kalau saya ambil X-nya 1. X-nya 1. Ini keterangannya X1. Bentar. X1 kurang dari X2. Maka Fx1 kurang dari Fx2. Itu berarti monoton naik namanya. F1 itu berarti 3 pangkat 2 min 1 kurangi 5. Berarti 3 dikurangi 5 itu minus 2. Kemudian F2. 3 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 5 adalah 1 kurangi 5 itu min 4. Nah di sini F2 itu kan kurang dari F1 kan? Bener gak? Iya Pak. Nah F2 dengan F1 nilainya kurang dari. Sedangkan 2 lebih dari 1 kan? Nah ini berarti berubah tanda nih. Kalau berubah tanda, nah itu berarti monoton turun namanya. Jadi kalau X1 kurang dari X2, ternyata Fx1 lebih dari Fx2, ini namanya monoton turun. Ya, ini namanya monoton turun kalau berubah tanda. Berarti bukan monoton naik. Jadi yang benar adalah monoton turun. Ya, jadi kalau monoton turun tuh begini kurvanya. Katakanlah, nah ini monoton turun. Ini X1, X2, X1 kurang dari X2, tetapi Fx1 nilainya lebih besar daripada Fx2. 1 kurang dari 2, tapi F1 lebih dari F2. Nah, berarti itu monoton turun namanya. Kemudian grafik Fx memotong sumbu Y di 0,9.
Yang I3, perhatikan I3. Memotong sumbu Y itu saat X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti F0 adalah 3 pangkat 2 kurangi 0 dikurangi 5. 9 dikurangi 5 itu adalah 4. Berarti dia memotong sumbu Y di 0,4 bukan 0,9. Berarti ini salah. Oke. Lalu yang kedua, X semakin besar nilai Fx mendekati min 1. Jadi kalau X-nya makin besar, mendekati nilai min 5. Ya. Kenapa? Karena kalau X-nya makin besar, berarti nilainya jadi pecahan. Contoh, kalau misalkan X-nya saya ambil 10 saja, berarti 3 pangkat 2 min 10 kurangi 5. Berarti 3 pangkat min 8 dikurangi 5. 3 pangkat 8 itu kan 3 pangkat 8 sepertiga pangkat 8 kurangi 5. Berarti ini kan mendekati nilai min 5 kan? Karena ini udah pasti mendekati nilai 0 kan? Paham nggak? Ini dekat ke 0. Seper 81 aja 0,0 sekian. Apalagi ini 1/3 pangkat 8. Jadi mendekati 0. Jadi kesimpulannya benar mendekati 5. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Bisa dipahami? Dan lanjut. Diketahui log A adalah 2, log B adalah 5. Maka nilai log akar A, akar B, akar A, akar dan seterusnya. Oke, berarti kita harus memisahkan nilai A, kemudian akar B, akar A, akar B, dan seterusnya. Ini kan pangkat setengah katakan lagi nih. Maka ini sama saja dengan setengah log A akar gitu kan ya. B akar A akar B akar dan seterusnya. Nah ini sama saja dengan setengah dikali log A ditambah log akar B akar A B akar A dan seterusnya. Nah sama seperti yang ini, akar itu kan pangkat setengah. Berarti sama saja dengan setengah log A ditambah, ini kan berarti log B kan ya. Setengah kali log B tambah berarti kan ya. Log akar A akar B akar A dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah X, maka yang terakhir ini kita asumsikan aja X. Karena dia akan berturut-turut kan ya. Berarti log X adalah berapa? Nah, jadi ini adalah log X. Log X sama dengan setengah dikali log A. Log A-nya 2. Setengah kali log B. Log B-nya 5. Ditambah. Oke. Berarti kalau kita teruskan, ini 1 ditambah 1/4 kali 5 ditambah berapa tuh? 1/4 log X kan ya. Ini adalah log X. Setengah kali 2, 1. Setengah kali setengah 1/4. 1/4 kali 5, 1/4 kali log X. Log X-nya kumpulkan. Ini kumpulkan jadi berapa? 1 dikurangi 1/4. Berarti kan 3/4 log X kan? 1 ditambah 5/4. Kalikan 4 semua. Berarti 3 log X sama dengan 4 ditambah 5. Ini kalikan 4 semua. Berarti 3 log X sama dengan 9. Maka log X adalah 3. Nah yang ditanyakan kan log X. Berarti jawabannya adalah 3. Bisa diikuti?
Agar udara menjadi bersih, siswa SMA Go Green menanam beberapa pohon mangga di halaman sekolah. Setelah diamati, tinggi pohon mangga setelah T hari adalah HT sama dengan 6 log T plus 2 meter. Jika 3 log 2 adalah X, 3 log 5 adalah Y, maka 88 hari berapa? Oke. Berarti 88 hari itu adalah H88. Jadi 6 log 88 tambah 2. Sama saja dengan 6 log 90. Nah, 6 log 90 boleh dituliskan menjadi log 90 dibagi dengan log 6. Nah, bilangan pokoknya bebas nih. Ini harus diisi bilangannya. Karena di sini ada angka 2 yang diulang, sebaiknya bilangan pokoknya ini 2. Sebaiknya. Tapi bebas. Boleh 3, boleh 5 ya. Boleh 3, boleh 5. Nah, kalau itu 2, maka didapat 90 itu adalah perkaliannya 2 kali 45. 45 itu 5 kali 9. 9 itu 3 kuadrat. Oke, kemudian 6. 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, berdasarkan sifat logaritma, perkalian numerus menjadi penjumlahan. Jadi 2 log 2 tambah 2 log 5 tambah 2 log 3 kuadrat. Per 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 log 2 adalah 1. 2 log 5 ada enggak? Ada, Y. Kemudian 2 log 3 kuadrat itu adalah 2 kali 2 log 3. Per 1 ditambah 2 log 3. 2 log 3 enggak ada. Yang ada adalah 3 log 2. Berarti jadi sepernya. 1 plus Y ditambah seper X. Per 1 ditambah seper X. Per X hilangkan. Kalikan X. Bawahnya pun kalikan X. Sehingga X-nya hilang. Jadi X tambah XY tambah 1 per X tambah 1. Jadi jawabannya adalah tambah 2 ya. Ini ada 2, sorry. Ini 2, ini berarti 2. X tambah XY tambah 2 per X plus 1. Berarti pilihannya yang B. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui log X kali log Z sama dengan 1/4. X kuadrat log Y min X log Z sama dengan 0. Y log X plus X log Y adalah 5/2. Maka nilai X kuadrat plus Z kuadrat plus Y kuadrat berapa? Oke. Ini ada log X log Y. Log Z, sorry. Ini bisa diubah ke dalam 2-nya nih. Berarti setengah ya. Yang ini 2-nya bisa turun ke bawah. Jadi setengah X log Y min X log Z sama dengan 0. Atau ini pindah kanan juga boleh. Jadi kalau pindah kanan, ini berarti jadi sama dengan. Oke. Lalu ini kalikan 2, kedua ruas. Berarti X log Y sama dengan X log Z kali 2. 2-nya naik ke atas. Berarti X log Y sama dengan X log Z kuadrat. Berarti kita punya persamaan. Y itu adalah Z kuadrat. Oke, kita sudah punya nilai Y itu Z kuadrat. Ada Y log X, ada X log Y. Kalau misalkan X itu sebagai bilangan pokok, berarti yang ini berubah menjadi seper X log Y. Ditambah X log Y sama dengan 5/2. Oke. Dikalikan X log Y semua. Jadi ini kalikan dengan X log Y. Berarti ini jadi 1. Ini jadi X log Y kuadrat berarti. Ini jadi 5/2 X log Y. Kalikan 2 semua. Jadi 2 ditambah 2 kali X log Y kuadrat sama dengan
5 kali X log Y. Gitu kan ya? Nah ini jadi bentuk kuadrat. Maka menjadi bentuk kuadrat. Kalau misalkan X log Y-nya kita misalkan P dulu biar gampang. Berarti 2P kuadrat dikurangi 5P plus 2 sama dengan 0. Jadi X log Y-nya kita misalkan P. Jadi 2 atau saya tulis urut dulu. Jadi 2 ditambah 2P kuadrat sama dengan 5P. Susun menjadi sebuah persamaan kuadrat. 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Faktorkan. Berarti ada 2 nilai P. 2P kuadrat hanya mungkin 2P kali P. 2 hanya mungkin 2 kali 1. Karena ini min berarti min 2 min 1. Dijumlahkan harus min 5. Berarti P ada 2. Setengah atau P sama dengan 2. Apa itu P? X log Y sama dengan setengah. Yang ini juga X log Y sama dengan 2. Oke, berarti kita bisa mengganti Z menjadi akar Y. Karena di sini Z kuadrat adalah Y. Berarti Z adalah Y pangkat setengah. Jadi kita bisa mengganti Z menjadi pangkat setengah. Y pangkat setengah. Nah kita bisa gantikan ini. Nah berarti log X dikali log Z. Z-nya menjadi Y pangkat setengah. Sama dengan 1/4 kan. Nah ininya ke depan. Berarti log X ini setengahnya ke depan. Kali log Y sama dengan 1/4. Kalikan 2 semua. Log Y sama dengan 1/2 ya. Ini kalikan 2 semua. Biar pecahannya hilang. Nah log X log Y adalah setengah. Sedangkan di sini X log Y adalah setengah. X log Y adalah 2. Kalau dilihat dari angkanya kan bulat semua ya. Kita ambil yang bulat yang ini. Berarti X log Y adalah 2. Maka Y sama dengan X kuadrat. Bisa diikuti sampai sini? Definisi logaritma? Bisa, Pak. Y adalah X kuadrat. Nah, berarti masukkan ke sini. Log X, log Y. Berarti X kuadrat sama dengan setengah. Setengahnya ke depan. 2-nya ke depan. Jadi log X kali log X sama dengan setengah. Berarti log X kuadrat sama dengan 1/4. Maka log X adalah plus minus setengah. X berarti sama dengan 10 pangkat setengah. Atau min setengah. Berarti X kuadrat adalah 10. X kuadrat adalah 10. Kalau X kuadrat adalah 10 berarti Y kuadrat adalah 100. Karena di sini X kuadratnya adalah 10 kan ya. Berarti Y kuadrat adalah 10. Z kuadrat itu adalah Y. Z kuadrat adalah Y. Y adalah X kuadrat. Berarti Z kuadrat adalah 10. Berarti jawabannya berapa? Yang ditanyakan adalah X kuadrat. Berarti 10. Z kuadrat juga 10. Y kuadrat adalah 100. Berarti jawabannya adalah 120. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Untuk P lebih dari 0 kurang dari 1, himpunan penyelesaian dari P pangkat 2X plus 8 per P pangkat X lebih dari 2 pangkat PX. Oke. Karena P itu eksponen, eksponen itu bilangan yang tidak pernah negatif, maka ini boleh kali silang ya. Boleh kali silang. Sehingga didapat P pangkat 2X plus 8 lebih dari 2 kali P pangkat X kali P pangkat X. Maka menjadi sama. P pangkat 2X juga. Jadi P pangkat 2X tambah 8 lebih dari 2 kali P pangkat 2X juga.
Pindah posisi 8 lebih dari 2P pangkat 2X dikurangi P pangkat 2X. 8 itu 2 pangkat 3. Ini berarti P pangkat 2X ya. Karena 2 dikurangi 1. Nah kalau misalkan P itu bilangan pecahan. Berarti bisa dirubah menjadi 2 atau dipangkatkan sepertiga dulu ya. Dipangkatkan sepertiga berarti 2 lebih dari P pangkat 2X per 3. Kiri kanan tarik logaritma aja. Log 2 lebih dari log P pangkat 2X per 3. Oke. Berarti pindah posisi ke depan. Jadi log 2 lebih dari 2X per 3. Log P kan itu ya. Kalaulah ini adalah menjadi 2. Ini pun jadi 2 kan ya. Bilangan pokoknya saya ambil 2. Berarti kan 1 jadinya ya. Maka didapat 2 log 2 itu 1. 1 2X per 3. 2 log P kan itu ya. Ini dikalikan 3 semua. Atau dibagi dengan 3 per 2 ya. 3 per 2. Ya dikalikan 3 per 2. Kiri tali 3 per 2. Kanan kali 3 per 2. X 2 log P kan itu ya. Jadi karena di sini P-nya itu adalah pecahan. Maka kalau kedua ruas dibagi 2 log P. Maka ada perubahan tanda. Ada perubahan tanda. Jadi 3 per 2 dibagi dikali 1 per 2 log P. Atau 2 log P-nya pindah ke kiri. Dibagi berarti. Nah karena P-nya itu adalah pecahan. Nilai 2 log P itu negatif. Berarti tanda berubah arah. Lebih dari jadi kurang dari. 3 per 2 P log 2 kurang dari X. Maka dibacanya adalah X lebih dari 3 per 2 P log 2. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Jika untuk semua bilangan X kurang dari 8, X log X kuadrat plus X min 12 per X kuadrat plus X plus 12 terdefinisi untuk X diantara P dan Q. Maka P min Q berapa? Oke. Terdefinisi itu berarti ini harus positif. Terdefinisi. Nggak boleh negatif. Artinya bahwa X kuadrat plus X min 12 per X kuadrat plus X plus 12 itu harus lebih dari 0. Dan yang kedua di sini X-nya kurang dari 8. Tetapi X kan nggak boleh negatif. X di antara 0 dan 8. Nah yang bawah itu tidak bisa difaktorkan. Ini nilai diskriminannya adalah negatif. Ini negatif. Karena diskriminannya negatif, maka dia definite. Definite apa? Karena koefisien X kuadratnya positif, maka X kuadrat plus X plus 12 itu adalah definite positif. Artinya berapapun X-nya, dia positif terus. Nggak akan pernah negatif. Berarti yang mungkin negatif itu hanya yang atas. Ini udah pasti positif, berapapun X-nya. Jadi yang jadi perhatian adalah yang bagian atas saja. Karena di bawah sudah pasti positif, lebih dari 0, maka kesimpulannya X kuadrat plus X min 12 haruslah lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti difaktorkan. Hasilnya adalah X plus 4 kali X min 3. Karena dijumlahkan harus plus 1. Ada 2 batas dalam garis bilangan. X plus 4 berarti X-nya min 4. X min 3 berarti batasnya 3. Koefisien kuadratnya positif berarti tanda kanan positif. Jadi kalau dia positif, maka tanda kanan positif. Atau kalau kalian ragu, pilih aja angka 4. 4 tambah 4 plus. 4 kurangi 3 plus. Plus kali plus adalah plus.
Kesininya selang-seling. Yang dipilih adalah yang lebih dari 0. Berarti yang bertanda positif. Nah, jadi X-nya adalah yang itu. Tetapi kan dia ada batas. Ada batas, yaitu 0 sampai dengan 8. Jadi, min 4, kemudian 0, 3, 8. Batasnya ini 0 sampai 8, lebih dari 3. Berarti dibatasi oleh ini. Maka si X itu di antara 3 dan 8. Itu X-nya. Berarti ini adalah P. Ini adalah Q. Yang ditanyakan adalah P min Q. Berarti 3 dikurangi 8. Berarti min 5. Harusnya ya. Mungkin Q min P ya. Kalau Q min P jawabannya 8 kurangi 3, 5. Tapi kalau P min Q min 5. Jadi jawabannya adalah negatif 5 harusnya. Tapi kalau Q min P jawabannya adalah 5. Paham? Berikutnya. Jika alfa dan beta memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat min 4 kali 3 pangkat 1 plus 2 log X min 3 pangkat 3 alfa betanya berapa? Oke. Nah ini kita nyatakan ke dalam perpangkatan 3. Ini boleh, jadi satunya itu 2 log 2 ya. Jadi ini 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 berarti 3 kali 3 pangkat 2 log X-nya aja gini. Min 27. Berarti ini menjadi 12 ya. 4 kali 3, 12. Nah yang duanya lempar ke depan. Nah yang ini lempar ke depan. Jadi ini duanya jadi di depan. Jadi 3 pangkat 2 kali 2 log X. Ini 12. 3 pangkat 2 log X ya. Min 27. Nah untuk mempermudah berpikirnya. Kalian misalkan aja 3 pangkat 2 log X itu adalah P. Berarti yang ini menjadi P kuadrat. Ini menjadi 12P min 27. Maka didapatlah bentuk kuadrat. P kuadrat min 12P plus 27. Karena ini bisa difaktorkan, faktorkan aja. Jadi P min 9 kali P min 3. P sama dengan 9 atau P sama dengan 3. P itu adalah 3 pangkat 2 log X. Itu adalah 9 itu 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 1. Sehingga ada 2 nilai. 2 log X sama dengan 2 atau 2 log X sama dengan 1. 2 log X sama dengan 2 berarti X itu 2 kuadrat. 2 log X sama dengan 1 berarti X itu 2 pangkat 1. Jadi X1 adalah 4, X2-nya adalah 2. Di sini X1-nya adalah alfa. X1 ditambah X2 itu artinya alfa tambah beta. Berarti 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi nilainya adalah 6.